Oke, halo, perkenalkan namaku Daniel S. Sakti, disebut aja Daniel gitu. Aku seorang konten kreator dan mahasiswa psikologi dari Universitas Diponegoro. Dan aku sekarang lagi dalam tahap penyeleksian Sang Abdi Toba, delegasi pengabdian ke Sumatera Utara, tepatnya di Dusun Kurandak, Deli Serdang. Dan ketika aku melihat bahwa Sang Abdi Toba tahun ini menyelenggarakan pengabdian ke Dusun Kurandak di Sumatera Utara, kayak aku penasaran gitu, mengapa Dusun Kurandak gitu? Ada apa dengan Kurandak? Setelah aku cari lebih dalam, setelah aku berliterasi dan Kurandak, apa itu Kurandak? Seperti apa Kurandak? Dan mengapa Kurandak? I found this. Kurandak adalah sebuah wilayah kecil yang terletak di satu pulau yang termasuk dalam konversi sumber daya alam. Kurandak dihuni 157 keluarga dengan jumlah jiwa 526 orang. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam. Masyarakat Kurandak sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani dan nelayan tradisional. Hampir seluruh warga desa hidup di bawah garis kemiskinan. Aksesibilitas jalan yang rusak parah mengakibatkan geliat ekonomi sulit berkembang. Masalah yang sering didapati di Kurandak yaitu minimnya informasi yang didapat tentang ilmu pengetahuan, jarak sekolah yang jauh, fasilitas sekolah yang hanya sampai SD, keadaan lingkungan yang sangat jauh dari pola hidup bersih dan sehat, serta minimnya pemanfaatan sumber daya alam dan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia di Kurandak. Kurandak membutuhkan perhatian lebih. Yang kedua, dia terlalu jauh kepada sekolah-sekolah yang lain itu. Fasilitas gedungnya seperti WC itu kan mungkin tidak ada, musola sama perpustakaan. Nah, Dusun Kurandak ini ada di Kabupaten Deli Serdang gitu, yang mana setelah aku cari, dia berdekatan dengan kota Medan gitu loh. Jadi nggak jauh dari kota itu. Akan tapi suasana di Dusun Kurandak dari literasi yang aku baca itu memprihatinkan gitu. Kayak fasilitas kesehatannya gitu, infrastrukturnya dan fasilitas pendidikannya gitu. Kayak aku membaca bahwa di sana itu nggak ada akses kesehatan gitu. Dan ketika masyarakat desa itu mau mencapai akses kesehatan, mereka membutuhkan 20-30 km dengan kondisi yang jalan yang belum diaspal gitu. Jadi kalau misalnya suasana hujan, ya itu bakal kesulitan banget buat kendaraan pribadi maupun motor dan sebagainya untuk mencapai ke akses kesehatan. Sedangkan di sana itu hanya ada satu mantri yang bertugas buat memeriksa kesehatan masyarakat di desa sana. Nah, selain itu buat sektor pendidikannya sendiri, di sana hanya ada satu SD, itu pun nggak ada pagar, dan mereka tidak ada perpustakaan itu, nggak ada toilet, nggak ada komputer, dan tenaga pendidikan yang terbatas. Aku sempat baca juga ini ada katanya di desa, di satu SD itu ada satu guru atau beberapa guru gitu, jadi kayak benar-benar terbatas tenaga pendidikannya gitu. Dan ketika mereka ingin melanjutkan ke SMP atau SMA, ini memprihatinkan. Ini kayak aku nggak bisa bayangin sih, I can't imagine gitu. Jadi ketika mereka ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP dan SMA, maka ya mereka perlu menempuh 30-40 km dari desa mereka gitu. Yang mana 30-40 km gitu. Kalau teman-teman yang di Jawa atau mungkin yang menonton video ini, teman-teman ke SMP atau SMA itu berapa kilometer? Berapa? Itu banyak sekali kurangnya minat untuk melanjutkan pendidikan dan dorongan dari orang tua buat melanjutkan sekolah. Nah, jadi kesenjangan di desa Kurandak itu begitu banyak. Mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya gitu. Aku ingin fokus pada dua program karena aku pikir dua program ini simple
tapi cukup relevan yang bukan cukup, bahkan sangat relevan sekali kepada Kurandal. Aku percayakan hal ini, dan hal yang simple apabila diterapkan dengan maksimal, aku pikir akan sangat signifikan sekali untuk pengembangan di Kurandal. Jadi aku pikir kita bisa mulai pengembangan sebuah kelompok, sebuah wilayah dengan step by step gitu. Dan hal simple ini aku pikir cukup relevan sekali. Yang pertama, literasi Kurandal. Beruntungnya di antara kita ini ada seorang pemuda yang bernama Asbin Rizal Nasution yang memimpin gerakan rumah internet di Dusun Kurandal semenjak 1 tahun yang lalu. Dan apa yang dilakukan oleh Asbin adalah hal yang baik untuk pengabdian di desa Kurandal, juga untuk pengembangannya. Lalu program literasi Kurandal ini akan menjadi program pendukung selama pengabdian di sana, yang mana berfokus ke arah pengumpulan buku baru atau bekas. Jadi program ini nantinya setelah pengumuman delegasi, apabila saya terpilih, kita akan mengadakan pengumpulan buku dari seluruh Indonesia, dari berbagai kalangan yang mau menyampaikan dharmanya kepada Dusun Kurandal. Jadi bukan hanya delegasi terpilih saja yang bisa melakukan pengabdian, tapi bagi seluruh teman-teman di seluruh Indonesia ini akan mampu untuk melakukan pengabdian berbentuk penyampaian literasi, penyampaian wawasan, yang mana ini akan sangat berarti bagi Dusun Kurandal. Dan ini entah, saya coba menargetkan mungkin 1000 buku seperti itu kah. Dan selain itu kita juga akan belajar bersama melalui film juga musik, dan belajar berinternet dengan baik dan sehat, yang mana saya konten kreator, saya bisa pakai aku aja ya. Aku bisa desain, aku bisa making any video or like arts, dan berliterasi di internet. Aku memiliki beberapa wawasan mengenai itu. Mungkin aku bisa menyampaikan ke teman-teman di Dusun Kurandal mengenai itu, dan mereka dapat lebih paham mengenai internet. Dan pendidikan hanyalah sebagai dari salah satu fasilitas yang menjadi tempat mereka belajar. Internet juga bisa jadi rumah di sini. Dan diharapkannya program literasi Kurandal dapat mengkatalisasi minat dan semangat generasi muda Kurandal. Program selanjutnya yakni kelas Cita. Kelas Cita terinspirasi oleh kelas inspirasi yang diadakan oleh Indonesia Mengajar. Nama saya Eliana Muiz, pekerjaan dokter penyakit dalam. Saya ikut kelas inspirasi ini terutama karena ingin menginspirasi anak-anak yang ada di sekolah dasar bahwa sebenarnya jadi dokter itu tidak susah. Yang penting intinya adalah mau rajin belajar, disiplin, bekerja keras, dan bisa mandiri untuk jadi apapun. Aku percaya bahwa cita-cita yang mampu mengubah kehidupan. Aku percaya bahwa menjadi seorang pemimpi bukanlah hal yang menakutkan. Aku ingin generasi muda Kurandal, saudaraku, mampu berani bermimpi seperti saudaranya yang lain di kota besar. Dari latar belakang tersebut, aku merasa program Kelas Cita dapat dijadikan sebagai program yang solutif untuk penumbuhan kesadaran generasi muda. Melalui Kelas Cita, kita akan membentuk kelompok mentor dan menti. Sang mentor adalah delegasi, si menti adalah anak-anak. Lalu kita akan membuat banyak subprogram seperti pembuatan pohon cita-cita, cerita profesi, dan sebuah games yang diprogram untuk membuat anak-anak memiliki cita-citanya sendiri, berani mengambil cita-citanya sendiri. Dan aku percaya program Kelas Cita akan menjadi program yang sangat indah dan inspiratif bagi di desa Kurandal ini. Saat uji coba ini pernah dilaksanakan pada tahun 2019, aku mencoba berdiskusi dengan salah satu delegasi yang sudah melakukan pengabdian di daerah Sumatera Utara juga, yakni Siosar di sekitar Toba, dan namanya adalah Kak Mentari. Dan waktu itu Kak Mentari menyampaikan kalau misalnya anak-anak di sana itu kayak sebagian ada yang malas untuk melanjutkan. Si anak itu bilang kayak nggak pengen sekolah gitu karena lihat kakaknya sekolah pusing gitu. Dan ketika Kak Mentari menyampaikan, kamu tahu nggak ITB itu gimana, atau kayak
kamu nggak pengen bikin robot-robotan gitu, yang mana di sekolah ITB ada di ITB itu ada sekolah yang mana ngajarin anak-anak buat bikin robot seperti itu. Dan ketika dia tahu bahwa di ITB itu ternyata ada sekolah untuk membuat robot, dan anak ini yang tadinya malah sekolah, ketika lihat kakaknya, karena alasan lihat kakaknya pusing sekolah, dia langsung semangat gitu buat sekolah lagi gitu. Inilah alasan mengapa kayak aku merasa kayak kelas Cita ini bakal berhasil itu. Kelas Cita ini bakal berhasil buat bikin anak-anak lebih memperjuangkan apa yang dia cita-citakan dan memperluas cita-citanya tentu saja. Oke, teman-teman, itu dari aku, Daniel Sakti, dan makasih udah mau mendengarkan ini, udah mau ngasih like dan komen, makasih banget. Makasih buat dukungannya semuanya. Juga makasih untuk Sang Abdi Toba udah ngasih kesempatan ini, juga Lingkar Inspirasi Bangsa. Aku sangat bersyukur sekali bisa ada di sini dan memberikan sedikit apa yang aku pikirkan mengenai Kurandang dan pengabdian. Aku percaya bahwa Kurandang is not about them, it's about us. And I believe we can make Indonesia a better place with specific contribution of make Kurandang a better place.